Kartel Tijuana. Kartel Tijuana yang juga dikenal sebagai organisasi Arellano Félix adalah salah satu kelompok kriminal paling terkenal di Meksiko, berbasis di Tijuana, Baja California. Kota ini letaknya sangat strategis, hanya beberapa kilometer dari San Diego, California, membuatnya menjadi pintu masuk utama untuk penyelundupan narkoba ke Amerika Serikat. Kartel ini muncul pada 1980-an dan pernah menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam perdagangan narkoba. Tapi sekarang mereka beroperasi dengan skala yang jauh lebih kecil karena tekanan dari penegak hukum dan persaingan dengan kartel lain. Kisah Kartel Tijuana dimulai dengan keluarga Arellano Félix yang berasal dari Sinaloa. Keluarga ini yang terdiri dari 7 bersaudara pindah ke Tijuana untuk memanfaatkan lokasinya yang dekat dengan perbatasan Amerika Serikat. Dua tokoh utama, Ramon Arellano Félix dan Benjamin Arellano Félix, memimpin kartel ini ke puncaknya. Ramon sendiri dikenal sebagai sosok yang kejam, bertanggung jawab atas banyak pembunuhan dan kekerasan untuk menjaga kekuasaan. Sementara itu, Benjamin adalah otak di balik strategi, mengatur operasi penyelundupan dan jaringan korupsi. Mereka menyelundupkan berbagai jenis narkoba seperti ganja, kokain, heroin, dan kemudian metamfetamin ke pasar Amerika Serikat. Mereka menghasilkan keuntungan miliaran dolar. Pada akhir 1980-an hingga awal 2000-an, Kartel Tijuana berada di puncak kejayaannya. Mereka mengendalikan jalur penyelundupan utama di Tijuana, salah satu rute tersibuk untuk narkoba ke Amerika Serikat. Untuk mempertahankan kekuasaan, mereka menyuap polisi, pejabat pemerintah, dan bahkan anggota militer. Jaringan korupsi ini membuat mereka sulit disentuh oleh hukum. Namun, kesuksesan mereka juga menarik perhatian musuh, terutama kartel Sinaloa yang dipimpin oleh Joaquín El Chapo Guzman. Persaingan antara kedua kartel ini memicu perang berdarah di Tijuana. Baku tembak, pembunuhan, dan penculikan menjadi hal yang biasa, membuat kota ini penuh dengan ketegangan dan ketakutan bagi warganya. Tahun 2002 menjadi pukulan besar bagi kartel Tijuana. Ramon Arellano Félix tewas dalam baku tembak di Mazatlan, Sinaloa saat mencoba membunuh pemimpin kartel saingan. Dan tidak lama kemudian, Benjamin ditangkap oleh otoritas Meksiko. Kehilangan dua pemimpin utama ini membuat kartel melemah drastis. Penegakan hukum dari Meksiko dan Amerika Serikat juga semakin gencar, dengan banyak anggota kunci ditangkap dan aset disita. Operasi mereka pun mulai terpecah dan pengaruh mereka menurun tajam. Meski begitu, kartel Tijuana tidak sepenuhnya hilang. Saat ini mereka masih aktif, tapi jauh dari kekuatan mereka di masa lalu. Mereka beroperasi dengan lebih hati-hati, seringkali bekerja sama dengan kelompok kriminal kecil atau sebagai sekutu kartel lain, seperti kartel Jalisco Nueva Generación atau CGNG. Salah satu tokoh yang disebut-sebut memimpin kartel ini sekarang adalah Enedina Arellano Félix, kakak tertua dari keluarga Arellano Félix. Berbeda dengan Ramon, Enedina dikenal menggunakan pendekatan yang lebih strategis dan kurang mengandalkan kekerasan terbuka. Fokus utama mereka tetap pada penyelundupan narkoba ke Amerika Serikat, terutama metamfetamin dan fentanyl yang saat ini sangat diminati di pasar Amerika. Kartel Tijuana juga menghadapi tantangan besar. Selain tekanan dari polisi dan militer, mereka harus bersaing dengan kartel Sinaloa yang masih mengincar kendali atas jalur penyelundupan di Tijuana. Konflik internal dan pengkhianatan di antara anggota juga melemahkan struktur mereka. Selain itu, munculnya kartel-kartel baru yang lebih agresif seperti CGNG membuat persaingan semakin ketat. Meski begitu, posisi geografis Tijuana yang unik memastikan bahwa kartel ini masih memiliki peran dalam dunia kriminal. Dan hingga kini, kartel Tijuana terus beradaptasi untuk bertahan hidup. Mereka mungkin tidak lagi menjadi raksasa seperti dulu, tapi keberadaan mereka menunjukkan betapa sulitnya memberantas kartel di wilayah perbatasan. Selama permintaan narkoba di Amerika Serikat tetap tinggi, dan selama Tijuana tetap menjadi pintu gerbang utama, kartel Tijuana kemungkinan akan terus beroperasi, meskipun hanya dalam bayang-bayang kekuatan mereka yang dulu. Grupo Elit CGNG. Grupo Elit adalah kelompok bersenjata khusus yang menjadi tulang punggung operasi berdarah kartel Jalisco Nueva Generación atau CGNG, salah satu organisasi kriminal paling kuat dan kejam di Meksiko. Beroperasi sebagai pasukan tempur utama CGNG, Grupo Elit dikenal karena taktik militernya, persenjataan canggih, dan peran mereka dalam memperluas wilayah kartel serta melawan musuh, baik itu kartel saingan maupun penegak hukum.
Kelompok ini muncul sekitar tahun 2019 dan telah menjadi simbol kekuatan dan teror CCNG di seluruh Meksiko. Grupo Elite dibentuk di bawah perintah Juan Carlos Valencia González yang dikenal dengan nama L03, LR3 atau Triquitres. Dia adalah anak tiri Nemesio Oseguera Carventes alias El Mencho, yaitu pemimpin utama CCNG. Selain L03, Ricardo Ruiz Velasco yang dijuluki LRR atau El Tripa juga menjadi pemimpin kunci kelompok ini. LRR dikenal karena perannya dalam memimpin operasi bersenjata dan memproduksi video propaganda yang menunjukkan kekuatan militer Grupo Elite. Kedua tokoh ini menjadikan Grupo Elite sebagai unit yang sangat terorganisir, dengan pelatihan militer dan peralatan seperti kendaraan lapis baja buatan sendiri yang dikenal sebagai monstruos, serta senjata berat seperti peluncur granat dan senapan serbu. Grupo Elite beroperasi di beberapa wilayah strategis di Meksiko, termasuk Jalisco, Michoacán, Guanajuato, dan Zacatecas. Di Jalisco, mereka memiliki basis kuat di daerah pegunungan, termasuk sebuah peternakan di perbatasan Jalisco-Zacatecas yang digunakan untuk operasi penyelundupan dan perdagangan bahan bakar curian. Di Guanajuato, mereka bersaing ketat dengan kartel Santa Rosa de Lima untuk menguasai wilayah tersebut, yang menyebabkan kekerasan ekstrim di kota-kota seperti Irapuato dan Celaya. Mereka juga aktif di Michoacán, di mana mereka berhadapan dengan kelompok seperti Los Viagras, dan di Zacatecas, tempat mereka memperluas pengaruh CCNG. Selain itu, Grupo Elite memiliki kehadiran di wilayah lain seperti Veracruz, Oaxaca, dan bahkan Quintana Roo, menunjukkan jangkauan luas mereka. Tugas utama Grupo Elite adalah menjalankan operasi khusus untuk CCNG, termasuk pembunuhan terhadap anggota kartel saingan, perlindungan pemimpin CCNG seperti El Mencho, dan juga ekspansi wilayah. Mereka juga dikenal karena taktik propaganda mereka, seperti merilis video yang menunjukkan puluhan anggota bersenjata dengan seragam kamuflase, kendaraan lapis baja, dan senjata berat. Pada Juli 2020, video yang dirilis oleh Grupo Elite menampilkan sekitar 75 anggota dengan 80 senjata, termasuk ametraladora dan peluncur granat, serta 19 kendaraan lapis baja bertanda Fuerzas Especiales Grupo Elite CCNG. Video ini ditunjukkan untuk menunjukkan kekuatan mereka dan mengintimidasi musuh, termasuk Jose Antonio Yepes alias El Maro, yaitu pemimpin kartel Santa Rosa de Lima. Grupo Elite juga terlibat dalam aksi kriminal berat. Pada 2019, mereka dikaitkan dengan serangan terhadap polisi di Villagrán, Guanajuato, yang menyebabkan 3 polisi tewas dan 4 orang diculik. Pada 2022, upaya penangkapan LRR oleh militer di Jalisco dan Guanajuato memicu blokade jalan dan juga pembakaran mobil serta toko oleh anggota Grupo Elite. Ini menunjukkan kemampuan mereka untuk mengacau kekerasan besar-besaran. Selain itu, mereka dituduh terlibat dalam pembunuhan influencer Valeria Marquez di Zapopan pada Mei 2025 dengan LRR sebagai tersangka utama. Meskipun kuat, Grupo Elite belum pernah tercatat memiliki konfrontasi langsung dengan pasukan keamanan Meksiko hingga pertengahan 2020-an. Namun, mereka tetap menjadi ancaman besar karena pelatihan militer mereka yang mencakup perekrutan paksa dan kamp pelatihan seperti yang ditemukan di Teuchitlan, Jalisco pada Februari 2025 yang disebut sebagai kamp pemusnahan oleh kelompok pencari korban. Saat ini, Grupo Elite tetap menjadi salah satu unit paling berbahaya dalam struktur CCNG dengan dukungan dari El Mencho dan koordinasi dengan kelompok lain seperti Grupo Delta yang bertugas membeli senjata dan melatih anggota. Grupo Elite terus memperkuat posisi CCNG sebagai kartel dominan di Meksiko. Meskipun beberapa pemimpin seperti Armando Gómez Núñez alias Delta One telah ditangkap pada November 2024, struktur Grupo Elite tetap utuh. Dengan LRR dan L03 masih memimpin operasi mereka. Keberadaan mereka ditambah dengan propaganda seperti narko korido dari penyanyi seperti Martin Castillo memperkuat citra mereka sebagai pasukan elit yang ditakuti di dunia kriminal Meksiko. Guerreros Unidos. Guerreros Unidos yang berarti prajurit bersatu dalam bahasa Spanyol adalah sindikat kriminal Meksiko yang berbasis di wilayah selatan negara itu, terutama di negara bagian Guerrero dan Morelos. Kelompok ini dikenal karena kekerasan ekstrimnya dan keterlibatan dalam berbagai kejahatan, mulai dari perdagangan narkoba hingga penculikan dan pemerasan. Meskipun tidak sebesar kartel seperti CCNG atau Sinaloa, Guerreros Unidos telah meninggalkan jejak berdarah, terutama karena peran mereka dalam kasus hilangnya 43 mahasiswa Ayotzinapa pada tahun 2014.
Ini menjadi salah satu tragedi paling mengguncang dalam sejarah modern Meksiko. Guerreros Unidos muncul sekitar tahun 2010 sebagai pecahan dari organisasi Beltran Leyva atau PLO setelah kematian pemimpin PLO Arturo Beltran Leyva yang ditembak mati oleh marinir Meksiko pada Desember 2009. Kelompok ini didirikan oleh Mario Casarubias Salgado yang dikenal sebagai El Sapo Guapo dan Cleotilde Toribio Renteria alias El Tilde bersama beberapa mantan pengawal dan pembunuh bayaran PLO. Awalnya, Guerreros Unidos adalah bagian dari aliansi dengan faksi-faksi lain dari La Familia Michoacana, tetapi mereka segera membangun identitas sendiri. Fokus utama mereka adalah perdagangan narkoba, khususnya heroin dan ganja yang dikirim ke kota-kota besar di Amerika Serikat seperti Chicago, Atlanta, dan Houston. Pada tahun-tahun awalnya, Guerreros Unidos menunjukkan agresivitas yang mencolok. Pada Desember 2011, mereka mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan 3 orang di Morelos, menandai kehadiran mereka di panggung kriminal. Sepanjang 2012, kelompok ini melakukan serangkaian serangan brutal, termasuk penyerangan terhadap barbar di Morelos yang menewaskan 5 orang dan melukai 15 lainnya. Salah satu aksi paling berani mereka terjadi pada Desember 2012 ketika mereka mengirim pembunuh bayaran yang menyamar sebagai dokter untuk membunuh pemimpin kelompok saingan Los Rojos di sebuah rumah sakit di kota Meksiko. Namun, kekerasan ini juga menarik perhatian pihak berwenang. El Tilde ditangkap pada Juli 2012 dan El Sapo Guapo ditangkap pada April 2014. Karena hal ini melemahkan struktur kepemimpinan awal kelompok ini. Puncak ketenaran Guerreros Unidos terjadi pada September 2014 ketika mereka terlibat dalam penculikan 43 mahasiswa dari Sekolah Normal Ayotzinapa di Iguala, Guerrero. Mahasiswa ini sedang dalam perjalanan untuk menghadiri protes di kota Meksiko ketika mereka diserang oleh polisi lokal yang diduga bekerja atas perintah wali kota Iguala, yaitu Jose Luis Abarca. Menurut penyelidikan, polisi menyerahkan mahasiswa kepada Guerreros Unidos yang kemudian membunuh mereka dan membakar jasad mereka di tempat pembuangan sampah di Cocula. Kasus ini memicu kemarahan nasional dan internasional, mengungkap hubungan erat antara kelompok kriminal ini dan pejabat lokal. Penyelidikan juga mengungkap bahwa Guerreros Unidos membayar sekitar $45.000 per bulan untuk menyuap polisi di Iguala. Setelah kasus Ayotzinapa, Guerreros Unidos menghadapi tekanan besar dari pihak berwenang. Banyak anggota kunci ditangkap, termasuk Sidronio Casarubias Salgado yang diduga sebagai pemimpin kelompok pada 2014. Namun, kelompok ini menunjukkan ketahanan yang mengejutkan. Meskipun terfragmentasi, mereka terus beroperasi, beralih dari perdagangan narkoba skala besar ke kejahatan lokal seperti pemerasan dan penculikan untuk menjaga pendapatan. Pada 2017, laporan DIE menyebutkan bahwa Guerreros Unidos telah berevolusi menjadi organisasi kriminal transnasional dengan jaringan distribusi narkoba di beberapa kota besar Amerika Serikat, termasuk Chicago yang pernah menjadi pusat utama untuk pengiriman ganja dan heroin mereka. Hingga awal 2020-an, Guerreros Unidos tetap aktif meski dengan pengaruh yang lebih terbatas dibandingkan kartel besar. Data dari Armed Conflict Location and Event Data Project atau ACLED antara 2018 dan 2021 menunjukkan bahwa kekerasan yang melibatkan Guerreros Unidos terjadi di beberapa negara bagian, termasuk Guerrero, Morelos, dan Estado de Mexico. Mereka juga mulai membentuk aliansi dengan kartel yang lebih besar seperti CGNG untuk memperkuat posisi mereka. Kekerasan di wilayah seperti Iguala, Cocula, dan Taxo meningkat pada 2020 dengan insiden seperti pembunuhan 2 anak yang menjual makanan di Cocula pada Februari 2020. Saat ini, Guerreros Unidos tetap menjadi ancaman meskipun skala operasinya lebih kecil dibandingkan masa lalu. Mereka mengandalkan korupsi lokal untuk melindungi operasi mereka, menggunakan pengintai untuk memantau pergerakan militer dan mencuci uang melalui bisnis properti. Jaringan mereka di Amerika Serikat, terutama untuk perdagangan heroin dan fentanyl, tetap aktif, memanfaatkan epidemi opioid di Amerika. Meski banyak pemimpin mereka telah ditangkap atau tewas, El Sapo Guapo meninggal karena COVID-19 di penjara pada 2021. Kelompok ini terus beradaptasi, menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya bisa dihancurkan. Los Rojos. Los Rojos adalah kelompok kriminal Meksiko yang berbasis utama di negara bagian Guerrero dan Morelos. Dikenal sebagai salah satu pecahan dari organisasi Beltran Leyva atau BLO
yang muncul setelah keruntuhan kepemimpinan PLO pada akhir 2000-an. Meskipun tidak sebesar kartel seperti CGNG atau Sinaloa, Los Rojos telah menunjukkan ketahanan dalam dunia kriminal dengan fokus pada perdagangan narkoba, pemerasan, dan penculikan. Kelompok ini sering terlibat dalam konflik berdarah dengan saingan mereka, terutama Guerreros Unidos, dan terkenal karena kekerasan brutal yang menargetkan musuh dan warga sipil. Los Rojos terbentuk sekitar tahun 2010 setelah kematian Arturo Beltran Leiva, pemimpin PLO, yang tewas dalam baku tembak dengan marinir Meksiko pada Desember 2009. Kelompok ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Jesus Navarro Mero yang dikenal sebagai El Rojo dan Santiago Mazari Hernandez alias El Karate. El Rojo tewas pada Februari 2010 dalam konfrontasi dengan militer di Guerrero, tetapi El Karate menjadi pemimpin utama yang membawa Los Rojos menjadi kekuatan yang disegani di wilayah selatan Meksiko. Mereka awalnya bekerja sama dengan kartel Teluk dan Los Zetas, tetapi seiring waktu aliansi ini pecah dan Los Rojos mulai bersaing untuk menguasai wilayah strategis. Operasi Los Rojos terpusat di Guerrero dan Morelos dengan kehadiran kuat di kota-kota seperti Chilpancingo, Iguala, dan Cuernavaca. Mereka mengendalikan jalur perdagangan narkoba, terutama heroin dan ganja yang diproduksi di wilayah pegunungan Guerrero dan diselundupkan ke Amerika Serikat. Selain narkoba, Los Rojos juga terlibat dalam pemerasan terhadap bisnis lokal, penculikan untuk tebusan, dan perdagangan bahan bakar curian. Pendapatan dari kejahatan ini memungkinkan mereka untuk membayar suap kepada pejabat lokal dan polisi, menciptakan jaringan perlindungan yang membantu mereka untuk bertahan. Pada puncaknya antara 2010 dan 2015, Los Rojos terlibat dalam perang sengit dengan Guerreros Unidos, terutama di Guerrero. Persaingan ini memicu kekerasan ekstrim, termasuk pembunuhan massal dan penemuan kuburan massal di daerah seperti Iguala dan Taxco. Salah satu insiden paling terkenal adalah pada 2014 ketika Los Rojos dituduh terlibat dalam konflik yang berkontribusi pada suasana kacau di Iguala selama kasus hilangnya 43 mahasiswa Ayotzinapa. Meskipun Guerreros Unidos adalah pelaku utama, Los Rojos juga dikenal karena serangan berani seperti pembunuhan di bar dan pasar untuk menegaskan dominasi mereka atas wilayah tertentu. Namun, Los Rojos mulai melemah setelah penegakan hukum Meksiko meningkatkan operasi melawan mereka. Pada 2015, beberapa anggota kunci ditangkap, termasuk rekan dekat El Karate. Pukulan terbesar datang pada Agustus 2019 ketika El Karate sendiri ditangkap di Guerrero setelah bertahun-tahun menjadi buronan. Penangkapannya menyebabkan fragmentasi lebih lanjut dalam kelompok ini, dengan faksi-faksi kecil berjuang untuk mengisi kekosongan kepemimpinan. Meski begitu, Los Rojos tidak lenyap sepenuhnya. Mereka terus beroperasi di bawah pemimpin baru yang kurang dikenal, dengan fokus pada kejahatan lokal seperti pemerasan dan perdagangan narkoba dalam skala kecil. Saat ini, Los Rojos jauh lebih lemah dibandingkan masa kejayaan mereka, tetapi tetap aktif di Guerrero dan Morelos. Mereka menghadapi persaingan ketat dari CGNG yang berusaha mengambil alih wilayah mereka, serta kelompok lain seperti Los Tlacos, sebuah faksi kriminal lokal di Guerrero. Untuk bertahan, Los Rojos mengandalkan taktik gerilya seperti serangan mendadak dan penghindaran konfrontasi langsung dengan militer. Mereka juga terus memanfaatkan korupsi lokal, membayar polisi dan pejabat untuk melindungi operasi mereka. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Los Rojos masih terlibat dalam perdagangan heroin dan fentanyl, meskipun jaringan distribusi mereka ke Amerika Serikat tidak sekuat dulu. Kartel de Tijuana Nueva Generation atau CTNG. Kartel de Tijuana Nueva Generation atau CTNG adalah aliansi kriminal yang lahir dari kolaborasi antara kartel Tijuana yang juga dikenal sebagai organisasi Arellano Felix dan juga kartel Jalisco Nueva Generation atau CGNG, salah satu organisasi kriminal paling kuat di Meksiko. Berbasis di Tijuana, Baja California, CTNG muncul sekitar tahun 2016 sebagai upaya untuk merebut kembali kendali atas rute penyelundupan narkoba di perbatasan Amerika Serikat yang selama bertahun-tahun dikuasai oleh kartel Sinaloa. Meskipun awalnya dianggap sebagai fusi strategis, aliansi ini telah melemah karena konflik internal dan persaingan, namun tetap meninggalkan dampak signifikan di wilayah Tijuana yang penuh kekerasan.
CTNG terbentuk pada saat kartel Tijuana berada di titik terendahnya setelah kehilangan pemimpin utama seperti Ramon Arellano Félix yang tewas pada 2002 dan Benjamin Arellano Félix yang ditangkap pada tahun yang sama. Kartel Tijuana kehilangan banyak kekuatan. Penangkapan Luis Fernando Sanchez Arellano alias El Ingeniero pada 2014 semakin melemahkan organisasi ini. Di sisi lain, CGNG yang dipimpin oleh Nemesio Oseguera Carventes alias El Mencho sedang dalam fase ekspansi agresif, menguasai wilayah di Jalisco, Michoacán, dan negara bagian lain. Pada 2016, CGNG melihat peluang di Tijuana, sebuah kota strategis untuk perdagangan narkoba ke Amerika Serikat, dan membentuk aliansi dengan sisa-sisa kartel Tijuana di bawah kepemimpinan Enedina Arellano Félix, yaitu kakak tertua keluarga Arellano Félix. Aliansi ini menghasilkan CTNG yang bertujuan untuk menantang dominasi kartel Sinaloa di Baja California. CTNG dipimpin oleh tokoh seperti Hector Manuel Morales Guzman yang dikenal sebagai El Calero, seorang sekutu dekat El Mencho. Di bawah kepemimpinannya, CTNG memanfaatkan kelemahan internal kartel Sinaloa yang saat itu terguncang oleh penangkapan Joaquin El Chapo Guzman pada 2014 dan 2016. Mereka mulai menyerang posisi Sinaloa di Tijuana dengan menyelundupkan kokain, heroin, metamfetamin, dan fentanyl ke Amerika Serikat. CTNG juga dikenal karena taktik intimidasi mereka seperti memasang narkomantas atau spanduk narkoba di Tijuana dan TKT pada 2015 dan 2016 yang berisi ancaman terhadap kartel Sinaloa dan kelompok saingan lainnya. Salah satu narkomanta pada 2018 bahkan menargetkan anggota kartel Sinaloa seperti David Lopez Jimenez alias El Chapo 20. Ini menunjukkan agresivitas CTNG dalam perang wilayah. Pada puncaknya antara tahun 2016 dan tahun 2020, CTNG berhasil meningkatkan kekaisaran di Tijuana, menjadikan kota ini salah satu yang paling berbahaya di Meksiko. Mencatat bahwa Tijuana menjadi kota paling penuh kekerasan di dunia pada 2018, sebagian besar karena perang antara CTNG, kartel Sinaloa, dan juga faksi lain. CTNG melakukan pembunuhan brutal termasuk pemenggalan kepala dan penempatan mayat di tempat umum untuk menakuti musuh dan warga lokal. Mereka juga menggunakan kendaraan lapis baja buatan sendiri, mirip dengan yang digunakan oleh grupo elit CGNG. Namun, aliansi CTNG tidak berjalan mulus. Pada 2020, laporan menunjukkan bahwa hubungan antara CGNG dan sisa-sisa kartel Tijuana mulai retak. Sebagian anggota Arellano Félix yang menolak dominasi CGNG membentuk faksi tandingan yang disebut Los Benjamines yang dipimpin oleh anak-anak Benjamin dan Francisco Javier Arellano Félix seperti Fabian Arellano Corona dan Benjamin Arellano Serrano. Konflik internal ini melemahkan CTNG. CGNG yang awalnya ingin menggunakan kartel Tijuana sebagai sekutu justru berusaha mengambil alih kendali penuh atas Tijuana dan menyebabkan perpecahan dengan faksi Arellano Félix yang setia pada identitas asli mereka. Pada Juni 2020, Inside Crime melaporkan bahwa CGNG gagal melemahkan kartel Sinaloa di Tijuana dan aliansi dengan kartel Tijuana mulai memudar. Faksi Arellano Félix bahkan membalikkan nama mereka kembali ke kartel Arellano Félix dan dilaporkan membunuh Chapo 33, operator utama CGNG di Baja California, untuk menghapus pengaruh CGNG di wilayah tersebut. Akibatnya, CTNG sebagai entitas terpadu mulai menghilang dari pemberitaan setelah 2020 dengan CGNG dan kartel Tijuana beroperasi lebih terpisah. Saat ini, keberadaan CTNG sebagai aliansi formal sudah sangat meragukan. Kartel Sinaloa kembali mendominasi sebagian besar rute penyelundupan di Tijuana, sementara CGNG mempertahankan kehadiran di Baja California melalui sel-sel kecil yang tidak lagi secara eksplisit disebut CTNG. Sisa-sisa kartel Tijuana di bawah Enedina Arellano Félix atau faksi Los Benjamines terus berjuang untuk mempertahankan pengaruh lokal, tetapi skala mereka jauh lebih kecil. Kekerasan di Tijuana tetap tinggi, dengan laporan pada 2023 menyebutkan bahwa persaingan antara CGNG, kartel Sinaloa, dan faksi Arellano Félix masih menyebabkan pembunuhan dan ketegangan. Meski begitu, CTNG sebagai kekuatan terpadu tidak lagi menjadi pemain utama, digantikan oleh dinamika baru antara kartel-kartel besar. Los Tlacos.
Los Tlacos adalah kelompok kriminal yang beroperasi di negara bagian Guerrero, Meksiko, terutama di wilayah seperti Chilpancingo, Heliodoro Castillo, dan Tlacotepec. Kelompok ini dikenal karena kekerasan brutalnya, termasuk pembunuhan massal, pemerasan, dan ancaman terhadap warga sipil, pejabat lokal, dan juga jurnalis. Awalnya muncul sebagai bagian dari kelompok keamanan masyarakat, Los Tlacos berubah menjadi sindikat kriminal yang terlibat dalam perdagangan narkoba, pengendalian harga barang lokal, dan konflik sengit dengan kelompok saingan seperti La Familia Michoacana, Los Ardilos, dan faksi mantan Guerreros Unidos. Meskipun skala mereka lebih kecil dibandingkan kartel besar lainnya, Los Tlacos telah menjadi ancaman signifikan di Guerrero karena taktik agresif dan kemampuan mereka untuk memanfaatkan korupsi lokal. Los Tlacos didirikan sekitar tahun 2010 oleh Enesimo Marcuina yang dikenal dengan nama El Necho. Awalnya, kelompok ini merupakan bagian dari polisi komunitas General Heliodoro Castillo, sebuah kelompok keamanan masyarakat yang dibentuk untuk menggantikan polisi setempat di wilayah yang dilanda kekerasan. Namun seiring waktu, Los Tlacos beralih menjadi organisasi kriminal, memanfaatkan struktur dan senjata mereka untuk menguasai wilayah dan kejahatan lokal. El Necho yang berbasis di pegunungan Tlacotepec memimpin kelompok ini dengan pendekatan yang kejam, seringkali menggunakan kekerasan ekstrim untuk menegaskan dominasi. Salah satu tujuan awal mereka adalah melawan kelompok kriminal lain seperti Cartel del Sur atau Sierra Unida Revolucionaria yang dipimpin oleh Isaac Celis Navarrete alias El Señor de Lai di wilayah Chilpancingo dan Leonardo Bravo. Fokus utama Los Tlacos adalah pengendalian wilayah di Guerrero, khususnya di daerah pegunungan yang strategis untuk produksi dan perdagangan narkoba, terutama heroin dan ganja. Mereka juga terlibat dalam pemerasan, memaksa pedagang, pengusaha, dan bahkan petani untuk membayar kuota atau pajak perlindungan. Pada 2017, Los Tlacos mulai menarik perhatian nasional setelah merilis video yang menunjukkan eksekusi anggota kelompok saingan, sebuah taktik yang mereka gunakan untuk mengintimidasi musuh dan menunjukkan kekuatan. Video ini yang menampilkan 20 anggota kelompok lain yang diikat dan dieksekusi mengejutkan publik dan menegaskan reputasi Los Tlacos sebagai kelompok yang tidak segan menggunakan kekerasan ekstrim. Pada 2018 hingga 2013, Los Tlacos terlibat dalam konflik sengit dengan La Familia Michoacana dan Los Ardilos, dua kelompok kriminal besar di Guerrero. Persaingan ini memicu kekerasan di kota-kota seperti Chilpancingo dan Taxco, dengan insiden seperti pembunuhan 7 orang di Chilpancingo pada Januari 2024 yang dikaitkan dengan perseteruan antara Los Tlacos dan Los Ardilos. Salah satu aksi paling terkenal Los Tlacos terjadi pada Februari 2023 ketika mereka diduga membakar 9 kios di pasar Baltazar Erlaiva Mansilla dan restoran El Marino di Chilpancingo. Aksi ini dilakukan sebagai hukuman karena pedagang menolak membayar pemerasan, menunjukkan bagaimana Los Tlacos menggunakan teror untuk mengendalikan ekonomi lokal. Los Tlacos juga dikenal karena ancaman terhadap pejabat lokal dan jurnalis. Pada April 2024, mereka memasang narkomantas atau spanduk narkoba di Temixco, Morelos yang mengancam politisi lokal dan La Familia Michoacana, disertai dengan tubuh korban yang dimutilasi. Ancaman terhadap jurnalis di Guerrero seringkali datang dari Los Tlacos, terutama kepada mereka yang dianggap mendukung kelompok saingan seperti Guerreros Unidos atau Los Ardilos. Meskipun aktif, Los Tlacos menghadapi tekanan besar. Pada Januari 2024, upaya negosiasi damai antara Los Tlacos dan La Familia Michoacana yang difasilitasi oleh 4 uskup di Tierra Saliente gagal karena ketidaksepakatan, terutama ketika Los Tlacos menolak menyerahkan komunitas Las Tunas di San Miguel Totolapan kepada La Familia Michoacana. Konflik ini pun memperburuk kekerasan di wilayah tersebut. Selain itu, Los Tlacos harus bersaing dengan Los Ardilos yang memiliki aliansi sementara dengan mereka untuk mengendalikan rute transportasi di Chilpancingo. Tetapi hubungan ini tetaplah rapuh. Saat ini, Los Tlacos tetap menjadi pemain penting di landscape kriminal Guerrero. Meskipun skala mereka lebih lokal dibandingkan kartel transnasional, mereka mengandalkan kekerasan, pemerasan,
dan kontrol atas komunitas kecil untuk bertahan. Dengan El Necho masih memimpin dari basisnya di Tlacotepec, Los Tlacos terus menunjukkan kemampuan untuk mengacau kekerasan seperti yang terlihat dalam serangan mereka terhadap pasar dan ancaman terhadap politisi. Namun fragmentasi lanskap kriminal guerrero dengan sekitar 40 kelompok aktif di negara bagian ini membuat posisi mereka rentan terhadap serangan dari saingan atau operasi militer. La Barredora. La Barredora, yang berarti truk penyapu dalam bahasa Spanyol, adalah kelompok kriminal yang awalnya muncul di Acapulco, Guerrero, sebagai pecahan dari kartel Beltran Leyva. Setelah keruntuhan kepemimpinan kartel tersebut pada akhir 2000-an, kelompok ini terbentuk di tengah kekacauan setelah kematian Arturo Beltran Leyva, pemimpin PLO, pada Desember 2009, dan menjadi salah satu dari beberapa faksi yang berusaha mengisi kekosongan kekuasaan. Selain beroperasi di Guerrero, La Barredora juga dikaitkan dengan aktivitas kriminal di Tabasco, Chiapas, dan Veracruz dengan fokus pada pemerasan, pencurian bahan bakar, perdagangan narkoba, dan perdagangan manusia. Meskipun pernah menjadi bagian dari struktur PLO, La Barredora kini beroperasi sebagai kelompok independen yang terlibat dalam persaingan sengit dengan kelompok lain, termasuk CGNG dan kartel Sinaloa. La Barredora lahir dari fragmentasi kartel Beltran Leyva setelah Arturo Beltran Leyva tewas dalam baku tembak dengan marinir Meksiko di Cuernavaca, Morelos pada Desember 2009. Kematian Arturo ditambah dengan penangkapan Edgar Valdez Villarreal alias La Berbi pada Agustus 2010 memicu perpecahan dalam PLO. Salah satu faksi yang muncul adalah Independent Cartel of Acapulco yang kemudian terpecah lagi dan menghasilkan La Barredora. Kelompok ini didirikan oleh tokoh seperti Eder Jair Sosa Carvajal alias El Cremas bersama Christian Hernandez Tarin alias El Cris dan Victor Manuel Rivera Galeana alias El Gordo. La Barredora awalnya berfokus pada pengendalian Acapulco, sebuah kota pelabuhan strategis untuk perdagangan narkoba, tetapi segera memperluas operasinya ke wilayah lain setelah kehilangan pengaruh di Guerrero. Di Acapulco, La Barredora terlibat dalam perang berdarah melawan Independent Cartel of Acapulco, faksi lain dari PLO, untuk menguasai rute penyelundupan dan pasar lokal. Mereka menggunakan taktik kekerasan yang ekstrim, termasuk pembunuhan dan mutilasi, untuk menakuti musuh dan warga sipil. Pada 2011, penangkapan El Cris pada Oktober dan El Gordo pada November melemahkan kepemimpinan awal kelompok ini dan memaksa La Barredora untuk beradaptasi dan mencari wilayah baru. Di luar Guerrero, La Barredora mulai muncul di Tabasco sekitar awal 2020-an, di mana mereka dikenal sebagai La Hermandad atau Kartel Policiazo. Di wilayah ini, kelompok ini diduga dipimpin oleh Hernan Bermudez Requena alias El Abuelo, mantan sekretaris keamanan dan perlindungan warga Tabasco, bersama Ulises Pinto Madera alias El Pinto atau El Mamado yang sebelumnya menjadi kepala pengawal Bermudez. Di Tabasco, La Barredora beroperasi di kota-kota seperti Villa Hermosa, Huimanguillo, Cardenas, Comalcalco, dan Paraiso, dengan aktivitas utama meliputi pemerasan terhadap bisnis lokal, pencurian bahan bakar, perdagangan narkoba seperti fentanyl, dan juga perdagangan manusia. Mereka memanfaatkan posisi strategis Tabasco sebagai pusat minyak dan jalur migran menuju Amerika Serikat, khususnya di wilayah perbatasan dengan Chiapas seperti Reforma. Kelompok ini juga mengendalikan jaringan perusahaan fiktif seperti bar, diskotik, dan juga pom bensin untuk mencuci uang dari aktivitas kriminal mereka. Struktur La Barredora di Tabasco sangat terorganisir dengan tokoh kunci seperti Bermudez Requena sebagai pemimpin utama, didukung oleh operator seperti El Pinto yang ditangkap pada Juli 2025 di Jalisco, serta tokoh lain seperti Benjamin Molindo Montiel alias El Pantera yang mengendalikan pencurian bahan bakar di Huimanguillo, dan Carlos Tomas Diaz Rodriguez alias Licenciado Tomasin yang bertanggung jawab atas komunikasi strategis. Tuduhan bahwa Bermudez, seorang mantan pejabat tinggi, memimpin kelompok ini menunjukkan tingkat korupsi yang mendalam di kalangan institusi lokal, memungkinkan La Barredora beroperasi dengan impunitas di bawah perlindungan polisi dan pejabat yang disuap. Meskipun awalnya terkait dengan PLO, La Barredora di Tabasco menunjukkan kemandirian setelah perpecahan dengan CGNG sekitar 2023.
Laporan menunjukkan bahwa kelompok ini sempat bekerja dengan CGNG di Tabasco dengan tokoh seperti Leonardo Arturo Leiva Avalos alias El Karnal sebagai penghubung, tetapi akhirnya memisahkan diri untuk mengejar agenda sendiri. Persaingan dengan CGNG memicu kekerasan baru, termasuk serangan terhadap bisnis yang menolak membayar pemerasan dan blokade jalan untuk mengganggu operasi saingan. Labaridora juga bersaing dengan kelompok lain seperti Kartel del Noreste atau CDN di wilayah Tenggara, memperumit dinamika kriminal di Tabasco dan Chiapas. Saat ini, Labaridora tetap menjadi ancaman di Tabasco, Chiapas, dan sebagian Veracruz. Meskipun skala mereka lebih kecil dibandingkan kartel lainnya, penangkapan tokoh kunci seperti El Pinto dan El Pantera pada 2025 telah melemahkan kelompok ini. Tetapi Bermudez Requena yang dilaporkan melarikan diri ke Panama pada Februari 2025 tetap menjadi buron dengan surat perintah penahanan atas tuduhan asosiasi kriminal dan pemerasan. Carteles Independientes. Carteles Independientes atau kartel independen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai kelompok kriminal kecil dan otonom di Meksiko yang beroperasi tanpa afiliasi langsung dengan kartel besar seperti kartel Sinaloa, CGNG, ataupun kartel Teluk. Kelompok-kelompok ini seringkali muncul sebagai pecahan dari kartel yang lebih besar atau sebagai organisasi lokal yang mengendalikan wilayah tertentu, terutama di negara bagian seperti Guerrero, Michoacán, dan juga Morelos. Meskipun skala mereka lebih kecil, Carteles Independientes dikenal karena kekerasan brutal, fleksibilitas operasional, dan kemampuan mereka untuk bertahan di tengah tekanan dari kartel besar dan penegakan hukum. Salah satu contoh paling terkenal adalah Independent Cartel of Acapulco atau SIDA, yang menunjukkan bagaimana kelompok independen dapat memicu kekacauan di wilayah strategis. Carteles Independientes mulai menonjol pada awal 2010-an saat kartel besar seperti organisasi Beltran Leiva dan Los Zetas mulai terfragmentasi akibat penangkapan pemimpin kunci dalam konflik internal. Salah satu pemicu utamanya adalah kematian Arturo Beltran Leiva pada Desember 2009 yang menyebabkan PLO pecah menjadi beberapa faksi, termasuk Independent Cartel of Acapulco. Di Acapulco, Guerrero, SIDA muncul sekitar 2010 di bawah kepemimpinan Moises Montero Alvarez alias El Coreano dan tokoh lain seperti Christian Hernandez Tarin alias El Chris. Kelompok ini awalnya bertujuan menguasai Acapulco, sebuah kota pelabuhan penting untuk penyelundupan narkoba ke Amerika Serikat dan pasar turis yang menguntungkan untuk distribusi lokal. Namun, SIDA sendiri kemudian terpecah, menghasilkan kelompok lain seperti Labaridora. Fokus utama Carteles Independientes adalah kejahatan lokal seperti pemerasan, penculikan, perdagangan narkoba skala kecil, dan pengendalian wilayah. Di Acapulco, SIDA memeras bisnis lokal, termasuk hotel, restoran, dan juga taksi, sambil menjalankan distribusi kokain, ganja, dan metamfetamin. Mereka juga terlibat dalam penculikan untuk tebusan, menargetkan pengusaha dan wisatawan. Di luar Guerrero, kelompok independen serupa muncul di Michoacán, seperti Los Viagra sebelum menjadi bagian dari aliansi yang lebih besar. Dan di Morelos, di mana faksi kecil dari PLO atau Guerreros Unidos beroperasi secara otonom. Kelompok-kelompok ini seringkali mengandalkan suap kepada polisi lokal dan pejabat untuk melindungi operasi mereka, memungkinkan mereka bertahan meskipun kurang memiliki sumber daya seperti kartel transnasional. Pada puncaknya, antara 2010 dan 2015, SIDA di Acapulco menjadi simbol kekerasan ekstrim yang terkait dengan Carteles Independientes. Mereka terlibat dalam perang berdarah melawan Labaridora dan faksi lain dari PLO, menyebabkan lonjakan pembunuhan di Acapulco. Pada 2011, SIDA dikaitkan dengan penemuan 15 mayat yang dimutilasi di pusat kota, sebuah pesan kepada saingan mereka. Kekerasan ini membuat Acapulco menjadi salah satu kota paling berbahaya di dunia, dengan tingkat pembunuhan mencapai puncaknya pada 2012. Namun penangkapan pemimpin kunci seperti El Coreano pada September 2012 dan El Chris pada Oktober 2011 melemahkan SIDA, menyebabkan kelompok ini terfragmentasi lebih lanjut. Faksi-faksi kecil dari SIDA terus beroperasi di Acapulco, tetapi pengaruh mereka menurun karena masuknya kartel besar seperti CGNG. Carteles Independientes seringkali menggunakan taktik gerilya untuk bertahan dan fokus pada serangan cepat terhadap saingan. Mereka juga dikenal karena penggunaan narkomantas atau spanduk narkoba
untuk mengancam musuh atau menegaskan kehadiran mereka. Di Guerrero, kelompok independen seperti SIDA atau faksi kecil lainnya sering memasang spanduk yang menuduh polisi bekerja untuk saingan mereka, seperti Guerreros Unidos atau Los Ardilos. Selain itu, mereka memanfaatkan media sosial untuk propaganda, merilis video eksekusi atau ancaman untuk mengintimidasi musuh dan warga lokal. Namun, sifat independen mereka juga menjadi kelemahan karena kurangnya struktur terpusat membuat mereka rentan terhadap pengkhianatan internal dan juga penangkapan. Saat ini, Carteles Independientes tetap aktif di beberapa wilayah, terutama di Guerrero dan Michoacán, tetapi pengaruh mereka sangat terlokalisasi. Di Acapulco, faksi-faksi kecil yang berasal dari SIDA terus bersaing dengan CGNG dan kelompok lokal seperti Los Ardilos, menyebabkan kekerasan sporadis. Di Michoacán, kelompok independen seringkali beroperasi sebagai autodefensas atau kelompok pertahanan masyarakat yang kemudian beralih ke kejahatan dan menambah kompleksitas konflik di wilayah tersebut. Los Ardilos. Los Ardilos adalah kelompok kriminal yang berbasis di negara bagian Guerrero, Meksiko, terutama di wilayah seperti Chilpancingo, Quetzaltenango, dan juga Tixtla. Dikenal karena kekerasan ekstrim dan pengaruh politiknya, Los Ardilos telah menjadi salah satu pemain utama di landscape kriminal Guerrero, bersaing dengan kelompok seperti Los Tlacos, Guerreros Unidos, dan La Familia Michoacana. Meskipun skala operasinya lebih kecil dibandingkan kartel transnasional seperti CGNG, Los Ardilos memiliki dampak besar karena jaringan korupsi mereka yang kuat, yang mencakup pejabat lokal, polisi, dan bahkan tokoh politik, serta keterlibatan mereka dalam perdagangan narkoba, pemerasan, dan pengendalian wilayah. Los Ardilos mulai terbentuk sekitar akhir 2000-an, didirikan oleh keluarga Celis dengan Celso Ortega Jimenez alias El Ardila sebagai pendiri awal. Setelah kematian Celso, kepemimpinan beralih ke saudara-saudaranya, Bernardo Ortega Jimenez, Antonio Ortega Jimenez, dan Celso Ortega Rosas, yang dikenal sebagai Los Hermanos Ardilos. Kelompok ini awalnya beroperasi sebagai bagian dari jaringan kriminal lokal di Guerrero, memanfaatkan wilayah pegunungan yang kaya akan produksi opium dan ganja. Mereka juga menjalin hubungan dengan kartel besar seperti organisasi Beltran Leyva sebelum perpecahan BLO pada 2009, yang memungkinkan Los Ardilos untuk memperluas operasi mereka sebagai kelompok semi-independen. Fokus utama Los Ardilos adalah perdagangan narkoba, terutama heroin, yang diproduksi dari opium di wilayah pegunungan Guerrero dan diselundupkan ke Amerika Serikat. Selain itu, mereka terlibat dalam pemerasan terhadap bisnis lokal seperti pasar, toko, dan perusahaan transportasi, serta penculikan untuk tebusan. Los Ardilos juga mengendalikan harga barang di beberapa kota seperti Chilpancingo untuk memperkuat cengkraman mereka atas ekonomi lokal. Salah satu ciri khas mereka adalah kemampuan untuk menyusup ke institusi lokal. Laporan menunjukkan bahwa Los Ardilos memiliki koneksi dengan politisi, termasuk anggota keluarga Ortega yang terlibat dalam politik lokal, seperti Bernardo Ortega yang pernah mencalonkan diri sebagai kandidat legislatif di Guerrero. Pada puncaknya, antara 2015 dan 2020, Los Ardilos menjadi kekuatan dominan di Guerrero, terutama setelah melemahnya Guerreros Unidos akibat kasus Ayotzinapa 2014. Mereka terlibat dalam konflik sengit dengan kelompok saingan seperti Los Tlacos dan La Familia Michoacana, yang memicu kekerasan ekstrim di kota-kota seperti Chilpancingo dan Tixtla. Salah satu insiden paling terkenal adalah pada 2019 ketika Los Ardilos diduga membunuh 10 musisi adat dari komunitas Chilapa setelah mereka menolak membayar pemerasan. Sebuah kejadian yang mengejutkan publik dan menyoroti kekejaman kelompok ini. Pada 2023, Los Ardilos juga dikaitkan dengan serangan terhadap pasar dan restoran di Chilpancingo, termasuk pembakaran kios yang dilakukan bersama Los Tlacos untuk menghukum pedagang yang menolak membayar kuota. Meskipun kuat, Los Ardilos menghadapi tantangan besar. Pada Januari 2024, upaya negosiasi damai antara Los Ardilos, Los Tlacos, dan La Familia Michoacana yang dimediasi oleh uskup lokal di Tierra Saliente gagal karena perselisihan wilayah. Konflik dengan Los Tlacos tetap intens, dengan insiden seperti pembunuhan 7 orang di Chilpancingo pada Januari 2024 yang dikaitkan dengan persaingan antara kedua kelompok. Penegakan hukum juga mulai menargetkan Los Ardilos.
Meskipun penangkapan pemimpin kunci jarang terjadi karena perlindungan dari pejabat korup, pada 2023, operasi militer di Quetzaltenango berhasil menyita senjata dan kendaraan milik Los Ardilos, tetapi kelompok ini tetaplah aktif. Grupo Sombra. Grupo Sombra adalah kelompok kriminal yang beroperasi terutama di wilayah utara dan tengah Veracruz, Meksiko, dengan kehadiran juga di negara bagian seperti Hidalgo, San Luis Potosí, dan Tamaulipas. Dikenal sebagai Fuerzas Especiales Grupo Sombra, kelompok ini adalah pecahan dari kartel Teluk yang muncul sekitar tahun 2017. Grupo Sombra telah menjadi salah satu aktor kriminal paling menonjol di Veracruz karena kekerasan brutalnya, termasuk pembunuhan, mutilasi, dan pemerasan, serta taktik propaganda yang mencakup distribusi barang kepada masyarakat untuk membangun dukungan lokal. Meskipun lebih kecil dibandingkan kartel besar, Grupo Sombra tetap menjadi ancaman signifikan karena persaingannya dengan CGNG dan kelompok lain, serta kemampuannya untuk menyusup ke institusi lokal. Grupo Sombra lahir dari fragmentasi kartel Teluk setelah melemahnya Los Zetas, mantan sayap bersenjata kartel tersebut. Akibat penangkapan dan pembunuhan pemimpin kunci pada awal 2010-an, kelompok ini pertama kali menarik perhatian pada akhir 2017 ketika mereka mulai beroperasi di kota-kota seperti Tuxpan, Poza Rica, Alamo Temapache, Tihualtan, dan Panuco di Veracruz. Untuk menegaskan kehadiran mereka, Grupo Sombra menggunakan taktik unik. Mereka mendistribusikan makanan kepada warga selama Natal 2017, memaksa penerima untuk berfoto dan memuji kelompok ini di media sosial. Aksi ini yang disertai dengan selebaran bertuliskan Fuerzas Especiales Grupo Sombra bertujuan untuk membangun citra sebagai pelindung rakyat sambil mengintimidasi saingan dan otoritas lokal. Fokus utama Grupo Sombra adalah perdagangan narkoba, pemerasan, penculikan, perdagangan manusia, penyelundupan migran, pembunuhan bayaran, dan pencurian minyak. Mereka mengendalikan distribusi narkoba seperti kokain, ganja, dan fentanyl di Veracruz Utara, memanfaatkan posisi strategis wilayah ini sebagai koridor menuju perbatasan Amerika Serikat. Pemerasan adalah sumber pendapatan utama, dengan kelompok ini memaksa bisnis lokal seperti pengemudi taksi dan pedagang untuk membayar kuota atau pajak perlindungan. Salah satu kasus tragis terjadi pada Juli 2025 ketika Irma Hernandez, seorang guru pensiunan yang bekerja sebagai sopir taksi, dibunuh oleh Grupo Sombra di Veracruz setelah membayar kuota kepada CGNG, kelompok saingan. Insiden ini menyoroti persaingan sengit dan kekejaman kelompok ini. Pada 2018 hingga 2020, Grupo Sombra mengkonsolidasikan kekuasaannya di Veracruz di bawah pemerintahan Gubernur Cuitlahua Garcia. Mereka terlibat dalam kekerasan ekstrim, termasuk mutilasi dan pembuangan mayat di tempat umum untuk mengintimidasi musuh. Pada Maret 2024, misalnya, Grupo Sombra meninggalkan 2 mayat yang dimutilasi di depan istana kota di Cazones de Herrera, Veracruz, sebagai peringatan kepada saingan yang melanggar wilayah mereka. Kelompok ini juga bersaing dengan CGNG yang berusaha memperluas pengaruh di Veracruz, terutama di kota seperti Tuxpan dan Poza Rica. Pada Januari 2024, CGNG memasang narkomanta di Tuxpan yang mengancam Grupo Sombra, menunjukkan ketegangan antara kedua kelompok ini. Struktur Grupo Sombra terdiri dari mantan anggota kartel Teluk dan juga Los Zetas, dengan beberapa pemimpin kunci yang diidentifikasi oleh otoritas. Pada 2024, Jose Christian alias La Yegua ditangkap di Tuxpan selama operasi polisi. Selain kekerasan, Grupo Sombra menggunakan propaganda untuk memperkuat posisi mereka. Mereka mencoba membangun basis sosial untuk melindungi mereka dari operasi polisi. Namun di balik citra ini, Grupo Sombra tetaplah kejam dengan video mutilasi dan eksekusi yang sering beredar di media sosial untuk menakut-nakuti saingan. Saat ini, Grupo Sombra tetap aktif di Veracruz Utara dan beberapa wilayah di Hidalgo, San Luis Potosí, dan Tamaulipas. Meskipun skala mereka lebih kecil dibandingkan CGNG, persaingan dengan CGNG dan kelompok lain seperti Cartel del Noreste terus memicu kekerasan, terutama di kota-kota seperti Panuco dan Cazones de Herrera. Penangkapan anggota kunci dan tekanan dari penegak hukum telah melemahkan kelompok ini, tetapi kemampuan mereka untuk memanfaatkan korupsi lokal dan propaganda sosial memungkinkan mereka bertahan. Laporan pada 2025 menunjukkan bahwa Grupo Sombra masih terlibat dalam perdagangan fentanyl,
memanfaatkan permintaan di Amerika Serikat meskipun jaringan mereka tidak sebesar kartel transnasional.